Cek cek. Yup, langsung aja. Ya, kita akan bahas Git. Oke. Apa itu Git? Ya, Git itu adalah version control. Ya, Git itu VCS, bukan video call begitu kan? Cuman version control system. Git is nah nih. Git is free and open source distribute version control system. Jadi biasanya project-project yang berupa program itu biasanya masuknya ke Git. Kenapa? Karena versi kontrolnya itu ya mudah untuk diatur. Ada branch, ada gitnya, commitnya, yang mana poin-poinnya itu bisa kita manfaatkan untuk pengembangan program. Git ini istilahnya kayak tempat penyimpanan, cuman dia punya version-versionnya dia gitu. Kalau dalam game itu kayak checkpoint lah, checkpoint gitu. Jadi checkpointnya itu kehitung dan kalian bisa balik lagi kalau misal butuh. Kita akan contohkan satu aja. Ya, saya ini punya Git ya di GitHub. Jadi Git itu punya server, sebenarnya bisa pakai lokal, bisa pakai server-server yang lain, dan salah satunya itu GitHub. Ada Git-Git yang lain itu kayak GitLab gitu. GitLab ini ya server Git itu sendiri gitu. Banyak versinya, ada Bitbucket. Bitbucket ini punyanya Atlassian. Nah, semua ini punya keuntungan dan kekurangannya masing-masing lah. Aku nggak mau beda-bedain, cuman terserah pilih yang mana, tapi yang sekarang tak contohin pakai GitHub. Ya, GitHub ini udah dipegang sama Microsoft, jadi private-nya bisa. Dulu nggak bisa private-nya. Ini tampilan Git kita ya. Kalau misal kita buka github.com, kemudian kalian udah daftar dan login, nanti tampilannya seperti ini. Di sebelah kiri ada repository yang sering kalian gunakan gitu. Kalau masih belum ya biasanya suruh buat baru lagi gitu. Repository itu maksudnya kayak tempat penyimpanannya gitu. Namanya apa? Lacinya yang mana? Kayak gitu. Nah, ini aku mau buat laci yang baru, misal tes 1. Oke, kita bisa ke public atau private, terserah ya. Private itu nggak bisa diakses orang lain, sedangkan public itu bisa diakses semuanya. Meskipun nggak login di GitHub, itu bisa diakses kalau public. Kalau private harus dengan izinnya kita gitu. Biasanya bisa kita assign gitu. Kita pakai public, coba ya. Nah, kemudian ada readme file. Ini bisa kalian centang atau nggak kalian centang, terserah. Nanti kalian bikin sendiri juga bisa. Karena ini kan kebiasaan project pemrograman itu biasanya ada readme file gitu. Buat orang-orang yang baru masuk ke project itu gitu. Buat baca gitu. Oh, ini panduan pertamanya kayak gimana gitu. Ditulis di readme file. Kemudian ada git ignore. Git ignore ini maksudnya file-file yang tidak dimasukkan dalam Git. Kenapa kok harus ada kayak gitu? Karena mungkin ya kemungkinan kayak dalam project itu punya library yang gede-gede banget gitu. Contohnya kayak Node.js gitu. Node.js ada node modul. Nggak mungkin dong dimasukkan ke Git-nya gitu. Biar nggak gede-gede filenya yang diupload. Jadi di git ignore kayak gitu. Atau kayak project Unity gitu. Unity nanti library-nya lognya nanti di-ignore aja. Nggak perlu dimasukin ke repository, ke lacinya. Biar lacinya nggak kepenuhan gitu. Ya, kita karena aku lagi buka Unity ya, kita buat git ignore template-nya pakai Unity aja. Nah, enaknya kayak gini. Kita bisa pakai git ignore template Unity, nanti dibikinin git ignore yang mana isinya itu untuk project-project Unity yang biasanya di-ignore gitu. Itu kita bisa custom juga boleh. Nah, kemudian choose license ini terserah mau dikasih apa enggak gitu. Kalau misal kalian mau project kalian ini eksklusif gitu buat kalian sendiri ya sebenarnya private aja, kemudian kasih license apa. Baca pengertiannya di internet ya. Saya nggak mau jelaskan satu-satu karena ya saya nggak ngerti satu-satunya ini apa. Nggak hafal cuy. Programmer itu nggak pernah hafal. Programmer itu internet yang penting ya. Orang kadang for loop aja bingung. For each gimana caranya for each ya, lalu di googling. Ya itu sering ya, meskipun kalian senior, meskipun kalian gimana pun kadang lupa, itu lumrah gitu.
namanya juga manusia. Oke, setelah di-create nanti hasilnya kayak gini. Nah, ini laci kalian, repository kalian. Nah, untuk mengisinya ini kita lihat di sini ada code. Nah, di bawah sini ada alamatnya ini HTTPS. Bisa pakai ini HTTPS atau SSH kalau mau. Kemudian ada GitHub CLI. Biasanya SSH ini yang aman ya, karena harus langsung key-nya ke PC kalian gitu. Aku mau contohin pakai HTTPS saja, yang paling sederhana. Oke, ini alamatnya. Aku copy dulu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada pertama, Prenaxo, itu nama akunnya. Kemudian ada pertama ini initial commit. Maksudnya commit yang pertama, checkpoint yang pertama, file yang telah dibuat, yaitu git ignore. Karena waktu awal tadi aku pakai git ignore template Unity, kayak gitu. Jadi isinya ini satu doang, satu file doang, yaitu ini. Ini dari GitHub sendiri yang bikin, gitu. Jadi kalau ada folder yang namanya library pakai L besar atau L kecil, nanti nggak dimasukin ke laci ini, ke repository ini gitu. Karena nanti kalau di Unity pasti di-generate ulang gitu. Kalau misal nggak ada library-nya, pasti di-generate ulang melalui software-nya. Ya meskipun Unity sekarang lagi ada masalah ya, cuman apalah ya, tak contohin di sini. Ya ada file-file kayak gini, kalian bisa searching lagi gitu. Kalau bintang ini tandanya semua file yang dot ini formatnya kayak gini itu dieksklusifkan, nggak dimasukkan ke repository kayak gitu. Contohnya ini. Kemudian ini ada folder dan lain sebagainya. Oke, langsung kita ke projectnya kita. Misal kita bikin project baru. Oke, udah di create. Nanti bakalan ada foldernya ini. Nah, ini awal ya, masih loading. Langsung nanti kita skip. Oke, lanjut. Ini udah selesai projectnya. Udah ada gitu ya. Kalau lihat di sini di foldernya, nah udah ada kayak gini. Nah, saatnya kita mau ambil semuanya ini, ya. Project ini kita simpan ke laci yang di GitHub tadi. Gimana caranya? Kalau kalian pakai Windows, ya jangan lupa install Git Bash. Nih, Git Bash. Kalau belum ada ya, download for Windows ini. Terus bisa download 64-bit, Windows Setup. Ini tak contohin caranya nginstal aja. Oke, aku nyontohin nginstal ya. Jadi tinggal next doang, nggak ada apapun gitu. Kalau gini ya udah nggak usah dipikirin, langsung aja next. Oke. Ya pakai Vim aja ya, nggak apa-apa. Next. Aku nggak perlu ngeliat, tinggal next doang. Udah selesai. Install kok susah. Oke, udah selesai. View release note, oke lah. Ya, tinggal kita lihat di sini pasti ada git GUI, git cmd, git bash. Kita bisa klik git bash ya. Nah, di sini nih ada kayak terminal gitu ya. Cuman kalau kalian pakai Windows 10 atau Windows 11 harusnya itu udah integrate sama terminalnya di Windows kayak gitu. Sama di Windows PowerShell. Udah ada harusnya kayak gitu. Nah, caranya di sini di dalam folder ini kalian klik kanan kemudian open terminal di foldernya. Jadi direktorinya ngarahin ke folder projectnya tadi gitu. Kalau nggak bisa klik kanan open terminal, mungkin kalian bisa copy addressnya, Ctrl C, kemudian kalau di sini kita pakai CD, kemudian spasi, kemudian Ctrl V gitu, selesai, sama aja gitu hasilnya. Oke, lanjut. Kita sekarang inisial git dulu. Di sini kan nggak ada git nih. Kita git init terlebih dahulu. Nah, pertama itu git init. Nah, git init ini bakalan bikin folder baru .git dalam ini, cuman hidden gitu. Nggak ditampilin. Kita harusnya ketampil ya. Bentar. Hiddennya kita centang. Nah, toh.
ada nih gitnya. Nah, git ini itu isinya version control. Jadi jangan diotak-atik gitu. Udah biarin kayak gitu, biar gitnya berjalan sedemikian rupa. Oke, lanjutnya kita harus ngeisin dah. Kita harus nge-initiate alamatnya. Oke, alamat dari lacinya tadi. Ya, kita balik lagi ke di GitHub gitu. Oke, ini ya. Tadi di sebelah kanan ada code, kemudian ini aku contohin pakai HTTPS aja. Kita git remote at origin. Dah, git remote at origin alamatnya tadi. Gitu. Setelah selesai ini, nah di git init ini tuh nggak punya branch default ya. Kalau di git bash itu secara defaultnya biasanya pakai master. Nah, kalau di GitHub itu sekarang pakai main branch defaultnya. Nah, ini agak rancu sih ya. Untuk awalan ya, karena ini ada filenya di lacinya ini di repositorinya, kita harus ngepull dulu. Ngepull data yang dari server ke lokal. Git pull origin main. Ya, main ini nama branch-nya tadi, branch-nya ini. Ini khusus untuk GitHub. Kalau misal GitLab, setauku masih pakai master. Jadi nanti kalau pakai GitLab ya git pull origin master gitu. Ini main. Oke, tinggal di enter, nanti ada statusnya. Oh ya, branch main, new branch main sini, origin main. Oke. Jadi ini udah ngetransfer file, dan kalau dilihat di sini di foldernya, kita refresh dulu. Nah, ada git ignore-nya, dan git ignore ini dari server. Oke, ini di lokal kalian ya. Kemudian kita sekarang mau nge-push data kita yang lokal ke server, ke laci repositorinya itu. Caranya git add dulu, git add titik. Artinya apa? Git itu menambahkan, git add itu menambahkan, kalau titik itu semuanya. Jadi membiarkan gitnya nanti ngontrol sendiri. Oh, mana perubahan yang baru gitu. Dan perubahan-perubahan yang baru itu bakalan dicatat sama git. Nah, setelah ada perubahan, setelah dicatat semuanya, kita harus menamai perubahan itu. Git commit main m namanya. Misal update, oh jangan update. Misal add new project. Nah, misal kayak gini. Kita enter, nanti bakalan semuanya ternamai seperti itu. Untuk penamaannya sendiri ini fleksibel, terserah kalian. Nggak harus kayak saya add gini atau update nanti atau yang lain sebagainya, itu terserah preferensi, terserah standarisasi dari perusahaan masing-masing gitu ya. Tapi kalau untuk project pribadi ya ini penting sih. Jadi harus dinamai secara terstruktur gitu. Jangan seenaknya sendiri. Kayak biasanya itu ada update dikit gitu ya. Git commit main m tanda petik update dikit gitu kan, jadi nggak tahu gitu ya. Kita kalau baca commitnya yang sebelum-sebelumnya gitu, log historinya, kok update dikit nih maksudnya apa gitu. Kalau namanya nggak jelas itu ya yang susah itu programmernya sendiri. Usahakan ini jelas gitu. Nggak apa-apa panjang gitu. Ini pendek juga nggak apa-apa, panjang nggak apa-apa. Oke, setelah itu, oh ya, karena tadi yang sebelumnya saya bilang git bash itu defaultnya master ya. Jadi kalau misal kita git branch main v, ini tuh tulisannya master. Padahal harusnya kalau waktu kita mau ke push gitu, kalau kita mau push ke server, itu harus cocok sama branch-nya yang di server. Ini pakai main ya. Nah, maka dari itu kita ubah dulu branch-nya jadi main. Oke. Kalau udah di kayak gini, git branch main m main, kita coba git branch dash v versionnya. Nah, ini jadi main. Nah, kalau udah kayak gini, maka kita tinggal git push origin main. Dan semua projectnya akan terpush ke server. Kayak gini ya. Nah, ini udah ke push. Ini tinggal kita refresh, kita lihat. Nah, ini udah ada data-data dari lokal kita
di server gitu. Ya, itu caranya kita git push, git pull, git push, git pull. Nah, sekarang kita bisa lihat apa ya, checkpoint yang udah kita buat di terminal. Bisa git log. Nah, ini git lognya. Jadi di sini ada initial commit yang dari GitHub sendiri, kemudian ada add new project dari kita tadi. Oke. Nah, misal di sample scene ini kita delete directional light-nya. Kemudian kita simpan Ctrl S. Oke. Nah, di sini kita mau checkpoint gitu ya. Kita udah ngubah ini beberapa gitu misalkan, kemudian kita mau checkpoint git add dot. Oke, kita lihat perubahannya dan gitnya tahu gitu, oh perubahannya di sample scene gitu. Oke, kemudian git commit min m, kita namain perubahannya apa, misal tadi kan update remove directional light gitu. Oke, udah di commit, tinggal git push origin master. Master. Main biasaan. Oke. Nah, setelah udah main, kita bisa lihat git log lagi. Nah, udah ada 3 sekarang, 3 checkpoint. Di sini juga begitu di server. Kita bisa refresh. Kita bisa lihat di sini ada update remove directional light. Kita klik, nanti bisa lihat gitu perubahannya itu apa aja. Nah, kalau di sini itu tampilannya bakalan teks gitu ya. Beda ya kalau misal kita di Unity, oh ini secara visual gitu. Sebenarnya ya ini data-data ini kayak gini bentuknya. Gitu ya. Oke. Kalau mau lihat commit semuanya di sini ya, ada 3 commit nih yang udah kita lakukan. Nih. Dan masing-masing itu bisa dicari gitu. Dan ada ID-nya sendiri-sendiri di sini. Di git log juga ada kan ya. Nah, ID ini yang digunakan untuk rollback. Nah, misalkan kalian punya kesalahan gitu ya. Waduh, aku ternyata error gitu. Aku nambahkan cube gini. Waduh, ternyata bikin error semuanya. Aku mau balik. Waduh, kita reset aja gitu ya. Nah, itu bisa direset berdasarkan previous checkpointnya. Misalkan kita previous checkpointnya pakai ini, remove directional light. Oke, dan kubus ini belum kita git add atau git commit, belum kita apa-apain. Jadi kita bisa pakai git reset gitu. Nah, tapi biasanya, nah ini cuman di unstage aja. Kita bisa pakai hard. Misal kalau change-nya itu agak rumit gitu ya, dan filenya itu terreplace kemudian terhapus kayak gitu ya. Jadi kita bisa pakai git reset hard gini. Nah, kalau git reset hard itu langsung semua filenya dijadiin ke previous checkpoint yang mana namanya remove directional light. Nah, setelah kita git reset hard, nah di sini kalau kita buka Unity bakalan suruh reload ya, karena di temporary sama di local file berbeda. Kita coba reload, nah bakalan hilang tuh kubusnya. Ini balik ke remove directional light checkpointnya. Nah, gimana kalau aku mau baliknya itu sebelumnya gitu, sebelumnya ini. Gimana caranya, itu bisa pakai checkpoint, berbagai macam cara sih sebenarnya. Bisa pakai checkpoint, sorry. Bisa pakai checkout, sorry. Sesuai dari ininya, ID-nya. Nah, kalau misal git checkout ini cuman ngelihat aja. Kita itu nggak ngerubah file yang asli, cuman lihat doang gitu. Kalau kita lihat di Unity, kita akan suruh reload dan directional light-nya bakalan balik gitu. Karena tadi kita pakai ini. Kita git log bakalan kayak gini. Jadi cuman 2 doang karena kita head-nya ke sini. Tapi kalau misal kita nggak jadi gitu, kan kita udah lihat dari 3 nih. Kan kita udah lihat ke sini tadi, new project. Tapi aku mau balik lagi ke sini gitu. Ini nggak serta-merta hilang gitu. Jadi kita bisa git switch main gitu. What?
Nah, kita coba git reset. Ya, git resetnya bakalan balik ke sini. Dan kalau kita lihat di sini, reload, ya, directional light-nya hilang. Karena tadi kita balik ke awal tadi, ke awal yang nomor ini, yang remove directional light. Itu. Oke, sekarang kita mencoba, kan sekarang kita sampai sini, remove directional light. Nah, sekarang kita coba balik ke new project, kemudian kita ubah sesuatu gitu ya. Nanti kita push lagi di main. Jadi nanti nge-replace ini gitu. Jadi kita nge-forward di new projectnya. Oke, kita lihat dulu pakai git log ya. Nah, git log kita mau balik ke sini ke new project. Nah, kita ke ID-nya dulu. Ini kita copy tadi ya di blog, kemudian di copy git checkout paste. Nah, ini nanti filenya ya, kalau kita buka kayak gini nanti dia akan balik lagi. Kita reload langsung balik, ada directional light-nya. Nah, checkout ini itu kayak temporary gitu. Jadi nggak masuk ke server, di lokalnya juga dianggapnya temporary. Gimana taunya temporary? Ini lihat di branch inv. Nah, jadinya kayak gini. Ini nih temporary nih. Nah, yang di main itu masih ada remove directional light. Jadi 3 ini tuh masih ada gitu. Jadi belum kehapus yang sini. Misalkan kita yang di project ini kita ngerubah sesuatu gitu, misalkan add cube. Nah, di add cube kita mau nge-replace yang atasnya gitu. Nge-replace yang sini. Jadi kita balik ke sini kemudian mau nge-replace yang ini. Nah, caranya kita bisa habis selesai ngerubah, kita get add dulu, terus git commit update misalkan new cube gitu. Oke, kalau udah nggak bisa langsung di push, karena kalau di push nanti tetap everything update gitu. Coba ya git push origin main. Nah, bakalan kayak gini. Kenapa? Soalnya kita itu masih di temporary. Nah, kita ini masih di temporary. Makanya kita harus ke switch ke main dulu. Nah, gimana caranya nge-merge yang temporary ke mainnya ini sama menghapus ya. Sekalian menghapus itu bisa pakai gini, branch main F kemudian main head. Nah, ini nge-force secara paksa. Yang atasnya kan tadi di sini ya, yang atasnya bakalan hilang, di replace sama yang baru. Kayak gitu. Nah, kalau udah di enter, ini udah nge-replace ini. Lihat di git git log gitu ya. Nah, git lognya jadi kayak gini. Kemudian di git branch main v masih temporary, cuman yang mainnya jadi update new cube. Nah, gitu. Kemudian kita bisa switch aja. Switch ke main. Tipe. Nah, setelah switch ke main, kita lihat branch v-nya bakalan 1 doang dan git log-nya jadi 3 dan yang new directional light tadi hilang digantikan new cube. Nah, ini masih di lokal. Di server masih belum ada karena belum kita push. Jadi di server ini masih yang lama ini. Misal kita restart masih yang lama ini nggak update. Nah, tapi di lokal lognya kayak gini. Ya, kita perlunya ngapus ini push origin main. Ya, ini bakalan ada error karena lognya kita sama lognya di server itu beda. Nah, caranya gimana kalau misal kita langsung nge-force aja gitu. Pakai main F. Force. Ini cara-cara yang kasar ya. Cuman yang nggak dianjurkan, yang penting tahu lah intinya, tahu kita bisa itu ngapain aja tuh bisa. Kayak gitu. Nah, kemudian udah di force, nah di servernya sini ini udah new cube ini.
Ya. Jadi udah tergantikan gitu. Sekarang aku masuk ke branch. Gimana misalnya ya? Misalnya ini kan cuma satu branch ini, branch main. Aku pengen cabang yang lain gitu. Misalkan projectku yang main ini general general project. Jadi aku mau bikin fitur yang lain. Fitur entah itu nambah objek gitu ya. Misal dari new project. Misal kayak gitu ya. Nggak usah balik lagi bisa sebenarnya. Jadi kalau kita create create branch itu bisa pakai git checkout main B. Main B ini maksudnya kalau ada branchnya itu bikin baru gitu. Kalau nggak ada branchnya bikin baru. Ini bisa pakai string atau enggak gitu. Misal fitur branchnya namanya cube lah. Aku pengen namanya cube. Nah, langsung switch to new branch cube. Nah, oke. Ini udah bikin branch baru. Kita bisa cek di branch main V. Nah, kita udah di branch cube. Nah, di branch cube ini yang bisa kita otak-atik ya. Misal kita mau forward lagi kayak yang tadi gitu, bisa forward. Kita git log dulu, kita lihat, oh ini ya git apa checkout nih, balik lagi kita reload. Nah, bakalan new gitu. Terus kita mau bikin 2 cube. Oke, git add git commit min m update to cube. Git branch kita gabungin pakai force ya, karena aku mau menghapus yang sini di branch cubeku gitu. Bukan main ya. Git branch main f cube head. Nah, udah. Git branch masih ada. Git switch cube. Oke. Kita lihat branchnya jadi kayak gini ya. Yang cube-nya yang paling akhir itu checkpointnya to cube, yang main itu new cube. Kita git log, kita lihat, oh ya udah 3, benar. Oke, kita push ke server. Nah, ini git push origin sesuai branch-nya. Tadi kan kita masih di branch cube. Maka cube. Nah, di servernya sini kalau kita refresh bakalan sama aja, tapi di drop down ini bakalan ada yang namanya cube. Nah, kayak gitu. Yang terakhirnya tuh cube. Seperti itu ya. Oh ya, gimana misalkan kita ngeklon punyanya orang lain gitu ya. Ada kan biasanya git di GitHub atau di mana gitu, projectnya siapa gitu. Aku mau Unity FPS gitu mungkin. Kita coba search. Nah, ini ada ya. FPS Unity teknologi FPS sampel. Nah, aku mau ngeklon project ini gitu. Caranya ngeklon itu gampang. Tadi ya, uh, kita udah lihat page-nya kayak gini, kemudian kita lihat alamatnya, dan pastikan ini public ya. Biasanya public ini udah langsung ambil kayak gini sih, Bang. Oke, kita sediakan foldernya yang mana gitu, folder mau yang ditaruh di mana. Misal ini tak taruh di folder kerja gitu ya. Nah, di folder kerja ini langsung git clone. Kita nggak perlu bikin folder baru, langsung git clone aja, spasi, terus alamatnya kalian Ctrl V gitu, bisa enter. Nah, ini bakalan nge-clone dan bikin folder sendiri buat projectnya FPS sampel kayak gitu. Nah, kalau lihat di sini, kalau kita refresh, nah bakalan ada nih FPS sampel lagi di download itu. Kalau di GitHub sini tuh bisa ya di download zip gini kalau mau. Oke, tadi saya ngedit ya. Setelah ngedit saya pikir kayaknya saya perlu ngasih satu tutorial tentang fork sih, mengenai fork. Apa itu fork?
Karena kalau kita bahas git clone itu kayaknya kita perlu nge-clone punya seseorang dan mungkin kita butuh project itu dan mengubah project itu. Nah, cara mengubah itu bisa pakai fork karena fork itu membantu kontribusi dari repository si orang tersebut gitu. Ya, kita ke sini ya. Misalnya ya, ini ada multi language. Ya, di sini aku mau project ini aku mau clone jadi punyaku, cuman biar ada kontribusinya gitu. Di GitHub sini ada yang namanya fork sini. Ya, kalian bisa lihat di sini bisa create a new fork. Kalau diklik, waduh, ini websitenya yang agak parah sih. Ya, aku udah nge-refresh. Oke, kayak gini nanti ini tampilannya create new fork dan ownernya bisa dipilih. Kalau misal akun kalian beda dari akun source-nya ya pasti ownernya cuma satu dan ini ada satu lagi ini grup yang aku buat. Oke, misalkan kayak gitu. Repository name bisa kalian ubah terserah gimana gitu. Terus bisa copy main branch only atau kalau di uncheck ya the entire semua repositorinya, semua branch-nya bakalan di copy kayak gitu. Misal kita create fork. Nah, bakalan ada ntar agak loading ya karena nge-copy tadi. Ya, bakalan bikin repository baru dan ini based on ini ada tulisannya source-nya yang mana gitu. Kalian bisa pakai git clone juga karena alamatnya ini pasti beda gitu ya. Dan kalian bisa gunakan ini gitu untuk berkontribusi dengan project-project yang lainnya gitu. Misal kalian mau bikin inovasi dari project yang sebelumnya kayak tadi misal di language ya mau tambahin fitur apa gitu bisa di git fork ke akun kalian sendiri kemudian kalian tambahin fitur dan semacamnya gitulah. Ya, gitu aja sih untuk kesana kemarinya mencari alamat dan ya caranya nge-get dari server dan lain sebagainya. Tapi masih banyak ya yang perlu dipelajari dari Git sebenarnya. Ini kan cuman dasar doang. Ini juga masih pakai HTTPS, bisa pakai SSH kalau mau atau bisa pakai software juga lebih enak ya. Ada enaknya ada nggak enaknya sebenarnya ya. Software itu kayak misalkan SourceTree. SourceTree ini juga version control, cuman dia punya GUI, punya UI yang bisa memudahkan. Tapi terkadang susahnya itu karena pakai pengaturannya softwarenya itu kita harus menyesuaikan penggunaan software itu. Jadi kalau kita mau custom comment sendiri itu susah, agak susah gitu. Sebenarnya macamnya banyak ya kayak SourceTree gini kayak GitKraken atau yang lain sebagainya. Softwarenya itu banyak. Atlassian pun punya sendiri. SourceTree ini punya Atlassian, sorry. Oke, gitu aja dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan komen aja. That's it. See you in the next video. Bye. Mana kameranya? Aku kadang lupa kameraku tak taruh mana ya.